Baik, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini saya mau mengisi soal ya, atau mengikuti final test pelajaran satanologi. Nah, sebelumnya saya berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di sorga, pada kesempatan ini saya mau mengisi soal atau ujian final test mata pelajaran satanologi. Kiranya Tuhan yang tolong berikan hikmat dan memberikan pengingatan kembali pembelajaran atau materi yang sudah saya belajar agar mengisi soal-soal dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Di sini topiknya adalah atau soalnya adalah strategi iblis dan okultisme di dalam gereja. Strategi iblis dan okultisme di dalam gereja. Nah, topik ini saya akan menjelaskan ada dua bagian ya, dua bagian. Yaitu kegiatan-kegiatan atau strategi yang dilakukan oleh iblis untuk manusia. Yaitu yang pertama berhubungan dengan orang yang tidak percaya dan yang kedua berhubungan dengan orang yang percaya. Oke. Yang pertama berhubungan dengan orang yang tidak percaya, saya mendasari dengan ayat Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Saya baca, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini sangat jelas ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman sehingga mereka tidak dapat melihat tentang cahaya Injil kemuliaan Kristus. Ini sangat luar biasa. Jadi iblis itu sangat bekerja. Kalau kita tahu bahwa iblis itu adalah malaikat, di mana Allah menciptakan malaikat, dia menempatkan malaikat ini bersama-sama dengan dia di sorga. Tetapi karena malaikat ini mereka menentang kepada Allah, yaitu bagi malaikat yang namanya Lucifer, dia menentang dengan Allah dengan rombongannya. Dia mau menyamakan dengan Allah sehingga Allah yang melemparkan malaikat itu ke bumi, jatuh ke bumi ya. Kalau kita melihat Yeskiel pasal 28 ayat 17 ya, di situ ada. Nah, jadi malaikat ini sebenarnya ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah. Tetapi karena dia mau membangkang atau mau menyamakan dengan posisi Allah, sehingga Allah melemparkan malaikat itu ke bumi. Ketika dia jatuh ke bumi, dia disebut dengan setan ya, setan atau iblis. Nah, jadi iblis inilah karena dia jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam dunia, sehingga Allah memberikan penghukuman, yaitu hukuman neraka. Karena dia sudah tahu posisinya, dia akan ke neraka, hukumannya sangat besar nanti. Jadi karena dia tidak mau sendiri masuk neraka, dia selalu untuk menggoda atau mencari jalan untuk menjatuhkan manusia supaya manusia bisa mengikuti dia. Ya, jadi singkat ceritanya seperti itu. Nah, jadi di sini saya menjelaskan bahwa karena posisinya demikian, sehingga dia mau menjatuhkan manusia. Dia mau, karena iblis itu adalah musuh Allah. Iblis itu adalah musuh Allah. Sehingga setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia selalu melindungi, ya. Dia selalu melarang itu, melarang supaya orang-orang itu tidak boleh datang kepada Tuhan, kemudian bisa mengikuti dia, iblis, begitu. Nah, jadi di sini katanya iblis membutakan ya. Jadi hal pertama di sini adalah iblis membutakan mata dan pikiran mereka. Itu hal pertama. Itu poin besar pertama. Iblis membutakan mata dan pikiran orang-orang yang tidak percaya ya, yang tidak percaya. Nah, hal yang pertama mengenai iblis membutakan mata dan pikiran orang-orang percaya dalam hal iblis memutarbalikkan jalan keselamatan. Iblis memutarbalikkan jalan keselamatan.
kita membaca di dalam Amsal pasal 14 pasal 14 ayat yang ke-12. Saya baca di sini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Iblis sangat bekerja keras, berusaha untuk memutarbalikkan jalan keselamatan. Terbukti di dunia ini ada banyak orang-orang yang mengatasnamakan Kristen. Mereka melakukan sesuatu yang seenak-enaknya, dan supaya mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu supaya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi kita melihat atau berdasarkan Alkitab itu tidak sesuai. Yang Alkitab katakan, yang Tuhan katakan melalui kitab yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan di dalam setiap gereja yang berbeda. Nah, inilah cara iblis untuk menghancurkan gereja. Tadi ya, menghancurkan gereja. Menghancurkan orang-orang. Ya, orang-orang yang tidak cinta dengan Tuhan. Mereka lebih percaya perkataan iblis dengan Tuhan. Mereka baca Alkitab, tetapi tidak memahami. Kenapa? Karena iblis sudah membutakan hati dan pikiran mereka untuk memahami Alkitab itu sendiri. Sehingga mereka membelok dengan jalan keselamatan dan akhirnya menuju maut. Di dalam Roma pasal 10 ayat 2, di situ dia mengatakan bahwa banyak orang giat untuk aku tetapi tanpa pengertian yang benar. Wow, ini sangat luar biasa. Banyak orang giat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Ini firman Tuhan yang bilang. Banyak orang semangat, begitu bernyanyi berlompat-lompat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang mereka lakukan itu, mereka tidak mengerti apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, inilah yang iblis pakai. Iblis pakai dengan berbagai hal. Yaitu iblis pun bisa memakai nama Tuhan, nama Tuhan Yesus. Dia bisa menampilkan diri seperti Kristus. Ya, bisa rasul, bisa mengatasnamakan nabi, sehingga banyak orang yang percaya kepada dia. Mengapa dia bisa begitu? Iya, karena memang pengetahuan iblis itu jauh lebih pintar daripada manusia. Iblis itu sendiri terang. Lucy, kalau tidak salah, pakai bahasa ini ya, Sanskerta. Lucy itu artinya terang. Ya, Lucy itu artinya terang. Jadi iblis sangat pintar untuk mengacau balaukan, untuk memutarbalikkan jalan keselamatan. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah iblis membutakan mata dan pikiran orangnya, pikiran orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah iblis memutarbalikkan orang-orang dengan harta yang sifatnya sementara. Iblis memutarbalikkan harta atau sifatnya sementara. Harta yang sementara. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 15, Amsal pasal 10 ayat 15. Di sini dia mengatakan bahwa kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang pelarat ialah kemiskinan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Nah, ini ayat ini sebenarnya secara umumnya, tapi kalau kita memahami secara eksplisit adalah kota yang kuat itu menggambarkan orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan yang luar biasa ya, memiliki segala fasilitas yang cukup kaya. Nah, sehingga orang-orang demikian mereka tidak lagi menyukai dengan hal-hal rohani. Mengapa? Karena dia berpikir bahwa kekayaan itu sudah cukup untuk membuat hidupnya nyaman. Harta itu sudah
cukup buat dia nyaman, tentram dengan apa yang dia miliki. Dia tidak tahu bahwa hidupnya ini sebenarnya milik siapa. Hidup ini sebenarnya milik Tuhan. Dan dia tidak mencari kebenaran. Kenapa itu terjadi? Karena iblis bekerja dengan harta itu. Ketika seseorang sudah memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, mereka lupa dengan Tuhan. Mereka lupa diri dia sendiri. Mereka lupa saudaranya, mereka lupa keluarganya, dan mereka lupa siapapun. Karena dia menganggap dia adalah orang yang paling hebat. Dia yang paling kaya, dia yang paling dipandang orang. Nah, harta atau ekonomi bisa membawa kita kepada maut atau neraka. Karena iblis bekerja itu. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah iblis memakai jabatan. Ya, yaitu iblis membutakan mata dan pikiran mereka dengan jabatan. Jabatan ini sangat mengerikan karena ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, coba kita baca dulu di dalam Amsal, ya. Amsal pasal 30 ayat 14. Amsal pasal 30 ayat 14, ya. Nah, di sini dia berkatakan bahwa ada keturunan yang giginya adalah pedang, ada yang geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Ya. Ketika seseorang memiliki jabatan yang tertinggi, pasti dia akan menguasai. Dia akan menguasai. Itu orang-orang bawahan, orang-orang miskin, dia akan ditindas. Iblis akan campur tangan sehingga dia akan menindas orang-orang bawahan. Ya. Dan tentu orang yang memiliki jabatan yang tertinggi pasti dia akan tidak suka hal rohani. Ada banyak contoh. Pada zaman Musa, Raja Mesir itu menindas orang Israel. Dia itu adalah orang Israel berada di bawah perbudakan Mesir, Raja Mesir. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel, tetapi karena Raja Mesir tidak mau melepaskan mereka, sehingga Tuhan memberikan tulah kepada Raja Mesir, tulah pertama sampai tulah ke-10. Ini ke-10 tulah ini diberikan kepada Raja Mesir supaya dia sadar. Dia tahu bahwa sebenarnya menguasai di muka bumi ini adalah bukan Raja Mesir, tetapi Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan apapun, lebih dari batas-batas kekuasaan manusia. Nah, tetapi Raja Mesir sendiri tidak memahami. Karena kenapa? Karena tadi dia sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, sehingga dia tidak memahami Injil kemuliaan Kristus. Kenapa? Iblis bekerja. Iblis sudah duluan untuk mengeraskan hatinya, sehingga apapun itu tulah yang diberikan, atau segala mujizat-mujizat yang sangat luar biasa terjadi supaya agar Raja Mesir ini, Raja Mesir sadar. Namun karena sudah dikuasai oleh iblis hatinya sehingga dia tidak mau mendengar. Dan sampai Tuhan menghukum. Ya. Jadi jabatan, seseorang yang memiliki jabatan, tidak perlu jabatan yang tinggi-tinggi. Tidak perlu jabatan yang tinggi-tinggi. Orang memiliki misalnya otoritas yang lebih tinggi, pasti dia akan memerintah seenak-enaknya saja, tidak berdasarkan kebenaran. Dan apabila iblis sudah menguasainya,
maka dia pasti tidak suka dengan kebenaran. Dia akan melarang orang-orang yang berkumpul untuk berbakti. Dia akan melarang dengan orang-orang yang tanda kutip agamanya Kristen. Dia akan melarang. Dia akan menindas. Karena iblis tidak suka dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Nah, iblis memakai jabatan itu. Nah, dari semua itu, buahnya adalah hukuman. Jadi dari semua itu, dari ketiga poin itu, buahnya pasti adalah hukuman. Hukuman yaitu neraka. Ya. Coba di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur pasal 74. Mazmur pasal 74. Mazmur pasal 74. Mazmur pasal 74 ayat yang 2 ya. Ayat yang 2 sampai ayat yang ke 23. Ini satu perikop penuh ya. Tetapi saya dia baca ayat yang kedua di sini. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringkanglah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panci-panci mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirnya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dengan hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Nah, ya langsung ke ayat yang ke-22. Bangunlah ya Allah, lakukan perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang percaya, itu pasti buahnya adalah hukuman. Orang-orang yang menindas kepada orang-orang percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya, itu buahnya adalah hukuman. Ya, pasti ada hukuman. Nah, dikorelasikan dengan Roma pasal 1 ya. Dikorelasikan dengan Roma pasal 1 ayat 24 ya. Pasal 1 ayat 24. Di sini dia mengatakan bahwa karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sangat jelas ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang ke-32, di sini dia bilang, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju mereka yang melakukannya. Mereka tahu ketika mereka melanggar peraturan-peraturan itu pasti ada hukuman. Dan mereka akan melakukan hal itu sekalipun mereka ketahui. Dan
Karena mereka melakukan itu bukan dipaksa atau disuruh oleh pihak lain, kemudian mereka sendiri yang mau untuk melakukan segala kejahatan itu. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya adalah uh, iblis pakai mereka untuk tetap ya bersikap tegas ya, bersikap ini keras untuk menindas orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu uh, iblis memakai itu semua untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Itu sudah pasti ya. Jadi iblis memakai ini semua untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, tadi saya katakan itu pasti ada buahnya. Buahnya adalah hukuman, dan hukuman itu pasti di neraka. Nah, itu hal yang pertama, itu poin besar yang pertama ya. Sekarang berhubungan dengan orang-orang yang percaya. Berhubungan dengan orang-orang yang percaya. Iblis menggoda atau mencoba ya. Tetapi pencobaan itu selalu mengacu kepada hal positif. Tuhan mencobai manusia untuk meningkatkan iman kita atau mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, untuk itu hal yang pertama di sini kita lihat adalah supaya iman tetap murni di hadapan Tuhan, supaya iman tetap murni di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 ya. Sorry, saya sedang batuk. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Nah, di sini dia katakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Ayat ini sangat jelas ya. Jadi memurnikan lebih dari apapun, bukan emas, bukan perak. Ya. Iman kita memurnikan di hadapan Tuhan lebih dari apapun. Jadi segala pencobaan itu terjadi untuk meningkatkan iman kita lebih dari emas, memurnikan iman kita lebih dari perak. Ya. Lebih dari perak. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah supaya semakin berpengetahuannya atau semakin berpengalaman. Semakin berpengalaman. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin berpengalaman. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Pasal 4 ayat 12 sampai 13 ya. Saya baca di sini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Oke, saya baca lagi. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini sangat jelas ya. Jadi bersukacita ketika ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu masalah atau problem-problem apa saja yang terjadi. Sebagai orang-orang percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan masalah itu. Bisa saja masalah itu Tuhan izinkan untuk memurnikan, mendewasakan iman kita. Sebesar apakah iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan? Sekuat apakah iman kita kepada Tuhan? Tuhan menguji dengan berbagai macam problem-problem yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita terjadi. Nah, Tuhan ingin melihat sebesar apakah kita kuat, sebesar apakah atau sekuat apakah kita menghadapi masalah itu dengan benar, dengan keyakinan iman yang teguh dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bilang kita untuk bersukacita dalam segala hal. Karena itu semua terjadi atas seizin Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, itulah Tuhan mau sebagai orang percaya semasa kita hidup di dunia ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mari saya buka Alkitab ini dalam Yakobus pasal 1. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Pasal 1 ayat 13. Di sini dia mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ayat ini merupakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya. Jadi ketika kita dicobai, kalau kita jatuh dalam pencobaan itu, maka pencobaan itu datang dari iblis. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita semua bergantung kepada Tuhan. Kita semua bergantung kepada Tuhan. Bagaimanapun tindakan kita, bagaimanapun hidup kita, dalam karakter kita, dalam tingkah laku kita semuanya bergantung kepada Tuhan. Itulah Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, itulah hal yang ketiga ya. Yang ketiga. Dan ini adalah hal yang paling terakhir ya. Nah, jadi semua penjelasan yang saya berikan ini bisa dapat ini ya standar. Dan ada juga sebenarnya kita melihat pelayanan di mana Tuhan atau iblis menghalangi pelayanannya di dalam gereja atau pelayanan di dalam setiap pelayanannya. Contohnya di dalam seperti Rasul Paulus, ketika dia memutuskan untuk melayani Tuhan, banyak tantangan masalah dia hadapi, banyak hal-hal yang dia hadapi supaya dia terlepas dari pelayanan itu. Itulah sebenarnya tujuan iblis untuk menghancurkan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus, karena dia memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Kristus, sehingga bagaimanapun situasi, tantangan yang dia hadapi, dia selalu mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa segala masalah problem yang terjadi dalam dunia ini
itu semuanya atas seizin Tuhan untuk mendewasakan dan memurnikan iman kita lebih dari emas dan perak. Nah, seperti itu juga dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, ada contoh juga di mana iblis juga menggoda ya seorang pelayan Tuhan seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mereka melanggar perintah Tuhan dengan menjual sebidang tanah sehingga mereka membohongi kepada Tuhan terutama yaitu melalui Rasul Petrus dan dengan mereka melakukan hal itu dia dapat Tuhan baik gitu, tetapi itu salah sehingga mereka akhirnya mati ya, akhirnya mati. Jadi iblis juga bekerja ya untuk menjatuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk mewartakan Injil. Jadi iblis itu sangat pintar karena iblis adalah iblis yang memiliki pengetahuan lebih daripada manusia ya. Kalau kita tahu bahwa tadi saya katakan iblis itu sendiri, kata Lucifer itu artinya terangnya Lucy, kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta. Nah, oleh sebab itu iblis selalu menggoda, menghalangi setiap anak-anak Tuhan untuk menjatuhkan mereka dalam hal itu keselamatan, dalam hal pelayanan, itu dalam hal banyak ya, banyak. Dan terutama yang iblis pakai di dalam dunia adalah kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1:16. 1 Yohanes pasal 1:16. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 ya. Pasal 2, 16. Iya, benar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi ada 3 hal di sini ya. Ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, keinginan mata atau keinginan daging, yang pertama keinginan daging itu selalu ini ya, itu mengacu juga kepada Adam dan Hawa, di mana sebagai contoh kita melihat mereka menginginkan, sebenarnya Tuhan sudah melarang mereka, tetapi karena ada keinginan daging, itulah mereka memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan baik untuk memuaskan hawa nafsu mereka ya, memuaskan hawa nafsu mereka itu salah satu contoh. Dan keinginan daging ini ada banyak hal, inilah iblis pakai untuk menjatuhkan atau menghancurkan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan juga tidak kalah dengan keinginan mata ya. Mata ini salah satu ini ya, kamera ya, yang menangkap seluruh aspek kehidupan kita, bahkan dalam segala sesuatu ya. Dan kalau kenapa di sini dikatakan keinginan mata? Keinginan mata ini juga bahaya karena kalau kita melihat sesuatu yang negatif, kemudian itu langsung kita bawa ke hati, kemudian diperhatikan itu, maka itu adalah satu hal yang berdosa, yang tidak suka dengan Tuhan. Ya, itulah iblis memakai keinginan hati daging kita, mata kita, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini adalah orang-orang yang tidak mau dipimpin, orang-orang yang tidak mau mendengarkan masukan atau nasihat orang lain. Ini adalah keangkuhan hidup. Dia maunya dia yang paling benar, dia yang paling murni ya. Inilah dikatakan keangkuhan hidup. Nah, dan iblis sangat senang dengan memakai orang seperti ini. Dan Tuhan sangat tidak suka orang seperti ini.
Karena keangkuhan hidup itu bisa merusak lingkungan, bisa merusak kehidupan sesama. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak boleh memiliki keangkuhan hidup. Ya, jadi ayat ini sebenarnya juga mengacu kepada seksualitas ya. Seksualitas yaitu fornia atau pornografi. Itu kalau kita membahas di dalam hal pernikahan, ada orang-orang yang melakukan fornia sebelum menikah, tidak sesuai dengan jalur yang benar yang Tuhan inginkan. Inilah cara iblis untuk mengacaukan gereja sebenarnya, mengacaukan gereja, kehidupan manusia secara rohani, dan iblis memakai dengan cara itu supaya mereka lebih jauh daripada Tuhan dan mereka mengikuti apa yang iblis mau. Nah, inilah penjelasan saya singkat, dan ini bisa menjadi standar ya. Itu yang saya berharap. Tuhan berkati. Maranatha.